Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terdengar suara bapak-bapak aja. Depan saya ini ada mak-mak kayak itu. Ternyata yang dinamakan the power itu of mak-mak, bukan the power of Bapak-bapak. Kenapa Pak? Karena mak-mak mah insya Allah semangat, kuat, kencang. Saya doain mak-mak yang paling kencang jawaban salamnya masuk surga. Amin. Udah kencang nggak tuh? Belum salam. Manusia mah kalau dikasih iming-iming senang, semangat. Ya, sekali lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Tuh nih tuh. Mantap. Oh mama begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول ربنا جل وعز في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله. الآية. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون آيات الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيما عنده وتنزلت عليهم السكينة صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama marilah kita awali pengajian ngaling. Kalau salah ngomong maling, ngeri kalau saya ngomong. Saya makanya ketika baca ini ngaling apa maling nih? Oh ternyata ngaling. Ngaji keliling. Ngaji keliling. Artinya ngaji sambil keliling atau bagaimana? Tidak. Kalau ngaji sambil keliling pusing. Tawaf ya. Alhamdulillah, mari kita awali ngaling kita pada kesempatan kali ini. Dan katanya di sini ada penutupan. Saya kalau ada bahasa penutupan sedih Pak. Sementara Ustaz. Nah untung ada sementaranya. Boro-boro ditambah ngaji pada ditutup.
Karena menjelang bulan suci Ramadan pengajian kita tutup Sementara. Untungnya ada sementara. Coba kalau nggak ada sementara, boro-boro ditambah ngaji, ditutupin semua pengajian. Gimana ini urusannya ya? Maksudnya ini adalah penutupan sementara. Jadi ngajinya dipindahkan di rumah masing-masing ya. Mari kita awali dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli halin wa fi kulli ni'mah. Segala puji hanya milik siapa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbil Alamin, Rabb semesta alam ya. Ya kan, maha segalanya. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha menghidupkan, Allah yang maha mematikan, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatunya. Tanpa izin Allah, acara pengajian ini tidak akan terlaksana. Setuju? Setuju. La haula wa la quwwata Illa billah. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah punya sifat dua. Ajaban li amril mu'min ya. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman kepada Allah. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Itu semua tidak bisa dilakukan kecuali orang yang beriman kepada Allah. Ana amrahu kullahu lahu khair. Segala perkara di hadapannya akan dianggap baik Bapak Ibu. Apabila diberikan kebahagiaan oleh Allah, syakara fakana khairan lahu, dia akan bersyukur. Semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan untuknya, gitu kan? Apabila diberikan ujian oleh Allah, sabara fakana khairan lahu, maka dia akan bersabar dan dia menganggap itu baik untuknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kampung apa namanya? Poris Pelawat Indah. Mantap. Lengkap. Ya. Pokoknya indah aja Pak Ustadz. Poris Pelawat Indah. Pokoknya di sini ada kata indah. Mudah-mudahan indah pada akhirnya. Amin. Jadi kalau ngomong indah pada akhirnya itu husnul khatimah. Amin. Insya Allah yang tinggal di Polis Pelawat Indah husnul khatimah semua. Amin ya Allah. Itu aminnya kencang karena memang sebentar lagi ramah tamah atau begitu. Tahu saya. Ini mah kita negosiasi aja mau berapa lama. Gitu aja saya. Karena kan posisinya di saya ini. Saya belum keluar ya terusin. Tapi luar biasa di sini. Barokah. Amin. Luar biasa. Makanan sudah ada di depan semua. Apa kata Nabi Sallallahu ya, wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Jangan lupa kalau makan tangan diucapkan bismillahirrahmanirrahim, gunakan tangan kamu dan makanlah yang terdekat. Begitu. Di mana itu ada video itu? Doa belum kelar. Ada itu video itu. Doa kiainya belum kelar udah ributan makanan aja. Ya, seperti itu ya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang dikeluarkan sahibul bait menjadi sedekah jariyah. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Jadi pas banget saya alhamdulillah qadarullah masih bisa berdiri bersama melantunkan apa namanya tuh al-Badarji ya. Dan ini termasuk luar biasa. Di situ ada kata marhaban, masya Allah. Ini pas banget nih, karena di mana-mana sekarang banyak kaum muslimin yang mengadakan tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan artinya menyambut bulan suci Ramadan. Jadi tarhib sama marhaban satu kata. Artinya kalau marhaban kan selamat datang, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Kalau kita marhabaan gitu tuh ya Allah. Terasa Nabi itu hadir. Amin. Mak saya tanya, di depan saya mak bukan? Ya. Alhamdulillah. Rawat. Allah Akbar. Jangan terlalu mencolok Bu. Saya ini pusing kalau begitu. Mama. Oke. Kenapa kita tadi berdiri mengucapkan marhaban ya nurul ain, marhaban jaddal husain? Ini bukti kecintaan kita kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu saya tanya ibu-ibu, cinta sama Nabi Bu? Cinta.
Yang kencang Bu. Cinta. Nah begitu. Cinta nggak sama Nabi Ibu? Cinta. Sama suaminya? Banget. Sebentar. Lebih cinta. Baik. Tenang Bu, tenang. Apalagi tanggal muda Pak Ustaz. Allah. Ya bagaimana urusan yang begini nih? Pusing lagi saya gini. Isinya penuh. Kalau tak akhir bulan. Coba ibu-ibu saya tanya sekarang nih, lebih cinta suami apa Nabi? Disuruh milih dua-duanya. Serius saya tanya, ibu-ibu lebih cinta Nabi apa suami? Dengerin ibu, bapak-bapak saya tanya ibu-ibu dengerin, bapak-bapak cinta sama Nabi Pak? Cinta. Dengerin, cinta sama istrinya Pak? Enggak. Lebih cinta istri apa Nabi Pak? Nabi. Dengerin Bu. Kok ibu ragu-ragu sih? Dengerin ibu-ibu dengerin. Ini bapak-bapak teriak nih. Pak lebih cinta istrinya atau nabinya? Nabi. Dengerin Bu. Ibu saya tanya sekarang. Itu di luar ada baru ngancam lagi. Aduh kacau. Bu makanya ibu jangan ragu juga, bilang dong bahwa ibu lebih mencintai Nabi dari suami. Jawab Bu, jawab. Lebih cinta suami apa Nabi Bu? Nabi. Dengerin Pak. Biar adil semua. Karena ada satu hadis Nabi begini ya. La yu'minu ahadukum kan gitu. Hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi. Tidak dikatakan beriman di antara kalian, kata Nabi ini, sampai aku lebih dicintainya dari anak dan orang tuanya. Bayangkan. Serius ini. Nabi harus kita cintai melebihi dari yang kita cintai di dunia ini. Ibu cinta sama suami? Cinta. Kenapa? Karena ibu melihat Nabi, melihat suami kan? Iya. Dekat dengan dia, bisa meluk dia, bisa menciumnya. Ibu pernah ketemu Nabi belum? Belum. Kok bisa cinta? Jawab. Apa alasan ibu cinta kepada Nabi? Ayo, ibu bapak-bapak saya tanya dah. Mak mau ditanya. Bapak cinta sama Nabi? Cinta. Walaupun tanpa melihatnya? Ya. Sekarang saya tanya. Kalau bapak ibu cinta pasangan, boleh gak saya katakan itu masih dikatakan cinta biasa? Silakan. Ya. Bisa gak dikatakan itu adalah cinta biasa? Bisa ya. Tapi kalau kita bisa mencintai seseorang tanpa melihatnya, bolehkah kita katakan bahwa ini adalah cinta luar biasa? Setuju? Iya Bu. Nah, kita mencintai Nabi tanpa melihatnya. Walaupun tanpa melihatnya, kecintaan kita begitu besar kepada beliau. Makanya ketika itu Nabi menyatakan di hadapan para sahabat, lastum bihusni sahabati. Wahai sahabat-sahabatku, kalian adalah belum menjadi sahabat terbaikku. Kenapa? Karena kalian melihatku, karena kalian dekat denganku. Sedangkan mereka umatku setelah kalian para sahabatku akan mencintaiku. Ya kan, walaupun tanpa melihatku, mereka adalah sahabat terbaikku. Ibu-ibu, emak-emak dianggap sahabat terbaik Nabi. Bangga nggak? Mantap. Masya Allah, keimanan kita dianggap Nabi di atas para sahabat tuh. Takbir. Allahu Akbar. Nabi melebihi dari apapun. Bilang sama suaminya, "Man, suami, suamiku, gitu kan? Aku lebih mencintai Nabi daripada engkau." Dibilang gitu dong. Tenang kasih gajian. Fulus mulu nih. Susah kalau udah ngomong duit mah. Saya tahu Bu, fulus itu penting. Betul nggak Ibu? Betul. Mafi fulus, mamfus. Orang Arab ngomong begini, dengerin orang Arab. Ya. Ia mutu wala yahya. Atau artinya tidak bermutu tanpa biaya. Benar nggak Bu? Salah. Ibu mau jadi istri yang salihah mendidik anak-anaknya. Kalau nggak ada fulus, susah.
Makanya doain Bu, mudah-mudahan para suaminya ya mendapatkan pekerjaan yang barokah. Amin. Diberikan Allah rezeki yang barokah melimpah. Amin. Itu dong. Jangan kawin lagi. Ke situ lagi. Saya bukan urusan saya itu Mama. Ingat tema kita nanti suami bukan poligami. Saya mah kalau udah bahas begitu dulu deg-degan baik. Apalagi kalau ada mak-mak depan saya itu klotokin. Udah nggak mau lah. Udah pendamping mah nggak usah banyak ya Bu ya. Satu aja cukup, betul Bu? Satu di sini. Satu di sana. Maaf Bu, sangat doang saya. Baik, Bapak Ibu, wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Syahroni, terima kasih telah mengadakan pengajian ini. Masya Allah, tabarakallah, ini sungguh suatu kehormatan bagi kami dan insya Allah keberkahan untuk kita semua. Karena kata Nabi begini ya, kalau rumahnya dijadikan untuk pengajian, ini ada hadis Nabi ini, ma ijtama'a qaumun, tidak ada suatu kaum yang berkumpul ya fi baitin, di rumah kita, min buyutillah, atau di masjid, di kantor, dimanapun itu, yatluna ayatillah, kita baca ayat suci Al-Quran, kita bersolawat kepada Nabi gitu kan, kita berzikir bersama gitu di tempat ini. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dilanjutkan tausiah ngaji bareng begini dikit-dikit nih. Illa hafathumul malaikat, malaikat tempat Pak Haji Syahroni akan dikelilingi para malaikat Allah. Serius, makanya kalau misalkan keliling, nanti giliran di rumah siapa? Mau? Mau kan rumahnya dikelilingi para malaikat Allah? Mau? Bismillah, pokoknya ngaji. Ngaling pokoknya. Siap ngaling? Siap. Asal pulang maling. Gitu dong. Yang kedua apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah tebarkan rahmat kepada orang-orang yang ngaji di rumahnya Pak Haji Syahroni ini insyaallah. Amin. Senang nggak kalau diberikan rahmat? Mantap. Allah kasih kita nikmat banyak apa kagak? Banyak. Nikmat Allah kepada kita begitu banyak. Setuju? Jawab Mak. Amal kita sama dosa kita banyak yang mana? Serius, nggak apa-apa ngomong aja. Nikmat Allah sama kita tidak akan pernah bisa terhitung sampai kapanpun. Wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita bandingin nih amal kita sampai saat ini sama dosa kita, banyakkan mana? Kan bingung Pak kalau begitu. Nikmat Allah banyak sama kita, itu pun kadang masih aja dulu. Sedangkan amal-amal dosa banyak kan? Nggak sebanding. Kira-kira amal kita yang sedikit cukup gak untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah? Kagak. Bagus Mak, nyadar itu. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita ini gak ada apa-apanya. Betul. Tuh. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Dan seandainya kata Allah tidak ada karunia-Nya dan rahmat Allah, kita termasuk daripada orang yang merugi Bapak Ibu. Pokoknya hidup mah tidak nih. Taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Aman hidup mah. Taubat sebelum mati diterima oleh Allah. Setuju nggak? Setuju. Sebesar apapun dosa kita, taubat kita diterima aman. Wa rahmatan indal maut. Allah kasih rahmat masuk surga insyaallah. Amin. Pernah dengar nggak Mak? Ada seorang perempuan yang tidak pernah ibadah, Allah masukkan ke dalam surganya karena berbuat baik kepada seekor hewan. Apa Mak? Begitu Mak? Mukanya ke saya anjingnya. Anjing, begitu melihat saya. Kasih minum anjing. Iya. Mukanya ke saya. Iya. Masih apa Mak? Anjing. Begitu. Astagfirullah. Maka saya ingat aja tuh ya, kalau teman kita dulu waktu di pondok gitu ya, di pondok mah dulunya kan kita kan diajarin ceramah tuh di pondok modern. Ada tuh senior yang ngerjain adik-adik kelasnya, memainkan intonasi ada. Hati-hati Mak, gara-gara intonasi itu orang sakit hati loh. Kita
kalau ceramah nggak bisa mengatur intonasi bahaya. Contoh, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati semua. Gimana menurut ibu? Bapak ibu yang saya cintai semua. Tadi potong-potong. Nggak enak, Pak. Teman saya kemarin kebalik nadanya. Bapak ibu anjing, babi, itu haram hukumnya. Emosi dulu bapak ibu. Ngomongin anjing saya. Dia menerangin bahwa anjing itu babi tidak boleh dimakan. Intonasinya kebalik. Bapak ibu anjing. Atau udah mukul aja. Untungnya itu haram hukumnya. Harusnya kan pelan dulu baru naik. Bapak ibu anjing, babi, itu haram hukum itu. Setuju? Setuju. Ngaji mah gak usah serius. Santai, malam minggu. Jam begini ngaji serius mengantuk. Ya kan? Begitu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi rahmat Allah penting atau tidak? Penting. Makanya di mana ada rahmat Allah? Ngaji di majelis taklim. Iya kan? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan maka dengarkan, perhatikan agar kalian mendapatkan rahmat. Insya Allah kalau ngaji sering di masjid dimanapun, insya Allah di situ ada rahmat Allah. Amin. Ya mudah-mudahan kita Allah berikan rahmatnya insya Allah. Amin. Yang ketiga, wa tanazzalat 'alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan kepada kita semua yang ngaji. Jadi kalau ngaji nih Allah kasih ketenangan insya Allah. Bapak ibu yang sering duduk di majlis taklim sama yang nggak sering duduk di majlis taklim ketenangannya beda. Insya Allah keluarganya juga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nah tinggal sakinah mawaddah warahmah. Kita mah doa sok Arab dah. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Artinya tenang. Oh begitu. Sakinah itu tenang. Keluarga itu kalau udah dijadikan Allah sakinah aman. Ada nggak bapak-bapak pulang kerja depan pintu deg-degan, ada nggak? Banyak. Allah. Ini fakta apa sih? Fenomena ini nggak salah. Disuruh jujur. Bener Bu ya, saya percaya kok. Ada bapak-bapak pulang kerja depan pintu deg-degan. Aduh, ayam naon deui ieu mah ya. Kamari, kenceng lu terbang. Itu karena tidak ada sakinah ketenangan dalam rumah tangganya. Kalau ada sakinah tuh, baiti jannati, apa artinya? Rumahku, surgaku. Jadi adem aja. Ini mah orang nggak tenang di rumah. Kenapa nggak ada sakinah? Kagak betah. Kagak betah. Padahal istri namanya teh sakinah. Iya ngaruh. Ya kalau nggak praktekin gitu. Jadi kalau kita misalkan rumahnya dijadiin ngaji, sholat, insya Allah ada sakinah di situ insya Allah. Yang keempat adalah kalau kita ngaji begini kumpul-kumpul di rumah nih atau di masjid dimanapun, wa dzakarahumullahu fi ma'indah. Allah bangga dengan perkumpulan begini nih. Kalau ada ngaji Allah bangga. Saking Allah bangganya dibanggakan di hadapan para malaikatnya begitu. Nah insya Allah ya. Senang dong kita makhluk Allah yang banyak dosa dibanggakan di hadapan malaikat makhluk Allah yang tidak berdosa. Luar biasa. Bapak Ibu rahimani Allah iyyakum ajma'in. Tema kita pada kesempatan kali ini diminta kepada saya Isra dan Mi'raj. Setuju nggak? Setuju. Walaupun memang sekarang sudah masuk Sya'ban. Isra Mi'raj itu di Rajab sebenarnya peristiwanya. Tapi tidak masalah. Yang pasti hikmahnya kita ambil Isra dan Mi'raj. Dua kata Isra wal Mi'raj. Isra dari kata asra yusri, isra'an, artinya melakukan perjalanan di waktu malam. Bapak Ibu percaya nggak? Saya telah melakukan isra dari BSD ke Cipondoh. Saya. Perjalanan malam kan? Iya. Saya berangkat habis isya, naik tol ke sini. Itu isra namanya. Tapi ada mampirnya enggak? Enggak. Oh, itu Bu. Itu nanti Bu. Masa ngomong di sini sih Bu? Enak saya Bu. Ya mampir Bu di pom bensin. Iya benar. Ya iyalah pasti. Kalau nggak mampir bahaya kan begitu. Habis bensin dorong saya. Isra itu adalah perjalanan di waktu malam. Maka dalam surah Al-Isra kan ada namanya surah Al-Isra, perjalanan di waktu malam. Subhanalladzi asra, itu kata kerjanya. Maha suci Allah asra yang memperjalankan di waktu malam, lailan gitu kan,
Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram menuju Masjid. Di mana Masjidil Haram? Di Cibondo. Di Mekah. Di mana Bapak Ibu? Mekah Al-Mukarramah. Saya doain ya, yang belum pernah ke Mekah mudah-mudahan ke sana secepatnya. Bapak bayangkan Bapak niat sholat ngucapin mustaqbilal Kiblat. di depan Ka'bah, mantap. Mantap. Selama ini kan Bapak mustaqbil kan nggak ngelihat Ka'bah, Pak. Mau nggak Bapak suatu saat mustaqbil di depannya Ka'bah, mau nggak? Mau. Saya doain Pak, tenang Pak. Amin. Didoain kalau ibadah. Yang kenceng, mudah-mudahan nanti bisa sholat di depan Ka'bah langsung. Amin. Kepengok dah. Mantap di sini ya, kompak loh. Galak. Makanya kata Mas Andi, bisa di perjalanan hujan loh. Khawatirnya jamaahnya nggak datang, ternyata luar biasa. Ini kompak banget di kampung sini nih. Insya Allah nih berkah semua insya Allah. Walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samawati. Seandainya penduduk kampung komplek beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi untuk kalian. Apa janjinya? Amin. Udah gitu aja. Ya terus semangat ngaji kan begitu tuh. Nah jadi Isra itu seperti itu maknanya. Allah perjalankan. Siapa yang diperjalankan Allah di waktu malam hari? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah ila Masjidil Aqsa menuju Masjid Al-Aqsa. Di mana? Palestina. Qadarullah, saya sedikit cerita. Sebelum Covid saya bawa jamaah 60 ke Palestina. 60 jamaah sebelum Covid. Ya Pak ya. Bawa jamaah 60. Ini cerita sedikit nih bahwa bersyukur ada masjid dekat rumah kita. Harus kita makmurkan. Jangan sampai ketika sudah di Palestina, Bapak tahu nggak? Kita mau masuk masjid aja harus menunjukkan paspor. Dijaga oleh tentara Israel dengan bersenjata lengkap. Bayangkan Pak, mau masuk masjid aja kudu ada paspor dulu. Allahu Akbar, sedih saya Pak. Kita berangkat nih ke masjid, jalan kaki jauh Pak. Nggak boleh kita mobil itu parkir di sana, karena dibentengin kan. Tentara Israel semua itu membawa senjata. Jadi kalau kita ke masjid nih lewat belakang, ucuk. Ada jamaah ngomong ke saya, sini, apa Bu? Cara main dong. Masa kita mau sholat dijaga gitu? Ibu sini Bu, saya bisikin. Ibu mau bawa mayat saya nggak? Sembarangan aja nih. Nah kalau saya kesana pakai basar ditembak, mati saya Bu. Bu jangan macem-macem lah. Udah kita ibadah yuk ke Al-Aqsa. Dia usah dia, ibu mau nggak bawa jenazah saya? Nggak usah, repot mau gitu. Kacau banget ya maaf. Kita itu kalau dakwah mau berjihad dengan cara, dengan strategi, jangan sampai begitu. Mati konyol kita bukan syahid tapi sawit. Serius Bu. Di Al-Aqsa itu ada satu masjid namanya Masjid Ibrahim, Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim itu dijaga oleh tentara Israel? Karena di situ ada 3 agama yang mendatangi masjid itu Pak. Di situ ada makam Nabi Ismail, makam Nabi Ishak, dan makam Nabi Yakub. 3 agama kan, Islam, kemudian Yahudi dan Nasrani. 10 hari buat orang Islam masuk masjid, 10 hari orang Yahudi, 10 hari orang Nasrani. Bayangkan kalau dijajah begitu. Bapak mau ke masjid diminta KTP nggak? Enggak. Gratis nggak? Gratis. Kosong nggak? Kosong. Sedih. Ya Allah. Ayo sama-sama ke Al-Aqsa Pak. Mau ke masjid aja susah, ya Allah. Paspor mana? Ngomong paspornya pegang senjata lagi. Atau mama deg-degan. Itu udah kepencing-pencing. Pun tahu. Terang. Iya orang saya mah. Ada yang 60 tahun, 70 tahun kayak ini terus. Ampun ya. Jalan kaki, usah tolong. Saya tuntun. Iya. Gak apa-apa kan gitu ya. Jadi intinya adalah Al-Aqsa itu adalah gini ya. Masjid Al-Aqsa itu Baitul Maqdis, termasuk tanah suci juga Pak, karena Baitul Maqdis adalah Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Sebelum di Masjidil Haram Pak, ya, kiblat pertama kita itu Masjid Al-Aqsa Pak. Jadi dulu sebelum kita mengarahkan ke Masjidil Haram, dulu sholat kita itu diarahkan ke Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Tetapi ketika itu
Nabi ditanya oleh para sahabat, benar atau tidak ini kiblat? Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka Allah pilihkan kiblat yang Nabi sukai dan ridai, yaitu adalah fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi Nabi diberangkatkan dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa Palestina, langsung naikin ke mana? Ke atas, ya, ke mana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas sampai ke Sidratul Muntaha, di arsy-Nya Allah. Sekarang saya tanya Ibu, Bu, saya tanya Bu, Ya. Allah dari mana Bu? Di hati. Wih. Di hati. Ada Bang Roni di mana ya? Langsung di hati aja. Sidratul Muntaha dari mana? Di atas. Allah dari mana? Di mana-mana. Ada nggak orang yang ngomong gini? Serahkan semua urusan sama yang di atas. Pernah dengar nggak? Sering. Saya nggak suka. Cecak di mana cecak? Bener, Pak Haji. Cecak di mana? Atas. Pesawat di mana? Di atas. Atas. Suami istri ngomong, Pak, utangnya diserahin aja main di atas. Tukang genteng bener. Udah tenang aja mah, utang kita mah jangan di akhirin. Serahin aja main di atas. Tukang genteng ngomong, kok begitu sih Bu? Apa salah saya? Orang karena ngomong Allah itu ada di atas, sepertinya Allah jauh amat sih. Padahal dalam ayat lain apa itu? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Jadi ibu pegang urat leher itu ada di mana? Itu lebih dekat dari itu Allah itu, Bu. Jadi Allah tuh nggak jauh, Allah dekat banget dengan kita. Ya, maka cintailah Allah. Ya, insya Allah Allah akan mencintai kita. Apabila kita mendatangi Allah dengan berjalan, Allah akan mendatangi kita dengan berlari. Tenang aja. Ihfadillah yahfaduk. Jaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Tenang baik. Jadi ibu kalau suaminya lagi kerja, ingat Allah aja. Insya Allah suaminya dijaga sama Allah. Amin. Serius. Jangan khawatir. Ada nggak istri yang khawatir suaminya lagi kerja diteleponin baik? Banyak. Yang ngomong banyak itu curhat apa gimana Mas? Aduh, biasanya ngomong banyak begitu. Berarti ada sesuatu itu. Iya benar Pak. Ini banyak orang yang tidak percaya. Padahal kalau Allah itu apa julukannya? Muqallibal qulub. Apa arti muqallibal qulub? Yang memutarbalikan hati. Tenang aja Mak. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berfirman mengatakan jadi maka jadilah. Ya, saya tanya Bu, sekarang langsung aja lah. Peristiwa Isra Mi'raj itu intinya apa ini Isra Mi'raj? Salat. Udah itu aja. Apa Bapak Ibu? Salat. Allah Subhanahu wa taala pertama mewajibkan kepada Nabi untuk melaksanakan berapa waktu? 50 waktu. Berapa Bapak Ibu? 50. Bisa nggak kira-kira ketika itu kalau Nabi mengiyakan, kira-kira bisa nggak Bapak Ibu melakukannya? 5 waktu aja ada qasidahnya keluar. Subuh. Tuh kan? Ada lagunya 5 waktu itu apa? Subuh, kesiangan, zuhur. Terserah Ibu alasan itu. Kalau dalam qasidah kan zuhur di perjalanan, asar kerepotan, maghrib kecapean, isya Ketiduran. itu bablas Pak. Dikasih 5 waktu aja udah begitu, gimana 50 waktu Bapak Ibu? Sekarang saya tanya, ketika Allah mewajibkan kepada Nabi langsung mengiyakan atau balik lagi? Balik lagi. Saya tanya kenapa balik lagi? Karena kecintaan beliau kepada kita bukan? Ya. Perhatian beliau kepada kita bukan Pak? Ya. Seandainya Nabi, ya iyain aja lah saya kan Nabi bisa. Tapi kan beliau tidak. Umat ini bikin, bisa nggak umatku? Sampai Nabi Musa alaihissalam, pesimis saya begitu. Nabi Musa mau begitu. Kenapa? Karena ketika itu Nabi Musa diberikan ujian oleh Fir'aun itu, yang wataknya seperti itu gitu.
Makanya minta lagi keringanan kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW. Masalah. Dari 50 menjadi berapa? 5 waktu. Berapa yang hilang? 45. Bayangkan Bapak Ibu bersyukur kepada Allah. Allah yang mewajibkan 5 waktu. Pertama salat apa? Asar. Asar langsung mah. Atau subuh dulu mah waktu mah. Langsung asar baik mah. Pertama apa ini? Subuh. Yang kedua? Zuhur. Ketiga? Asar. Keempat? Maghrib. Kelima? Isya. Wih, masih ingat? Alhamdulillah. Subuh berapa rakaat? 2. Saya mah nanya doang ya. Aku lupa. Zuhur? 4. Asar? 4. Maghrib? 3. Isya? 4. Dijumlah menjadi berapa rakaat? 17. Mantap bos. Pertama kali yang akan ditanya oleh Allah dari amal kita apanya? Salat. Apabila sholatnya benar maka benar seluruh amal kita. Setuju nggak? Setuju. Kalau sholat kita bolong-bolong bahkan kita meremehkan meninggalkan sholat, amalan kita itu kebaikan tidak akan dilihat Allah sedikit pun. Inna sholata Tanha tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada lagi itu ayat Allah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu atas orang-orang yang beriman kepada Allah kitaban mawqutan, waktu-waktu yang telah ditentukan. Insya Allah ya. Siap sholat? Siap. Lemes amat sih. Siap sholat? Siap. Berarti masih hidup. Iyalah. Iya dong. Mati mau disolatin. Kalau udah mati diapain? Salatin. Ada nggak orang hidupnya nggak sholat? Banyak. Jawab. Banyak. Mana PRW-nya? Catat data. Udah pulang. Aduh udah bu. Sekarang gini, masih hidup berarti mau sholat. Kalau udah mati, berarti kalau hidup nggak sholat, Siap disolatin. gimana kalau kita sholatin? Kabur. Ya berarti kan dia nggak bersyukur. Allah masih kasih ruh kok nggak tahu sholat sih. Sholat tidak boleh diremehkan. Nggak bisa, nggak kuat berdiri, duduk. Nggak kuat duduk, Berbaring. siapa ngomong tidur itu? Berbaring bahasanya nggak tidur. Saya baru dengar di sini keterangan Pak. Makanya kalau nggak kuat berdiri duduk, kalau nggak kuat duduk tidur, gitu. Berbaring sholatnya berbaring. Orang Betawi kayak gitu. Pak. Oh gitu ya? Iya. Oh, tidur. Jadi sholatnya sampai tidur. Ya. Yang ada sholat nggak tidurnya. Tidur. Ada ya Allah. Jujur banget itu. Jadi sholat itu gitu Bu. Sampai di ICU aja ada jamaah gini. Ustaz, nenek saya sudah tidak sadarkan diri. Terus bagaimana sholatnya? Anda datang, bisikan ke telinganya, tuntun sholat. Sampai di ICU sekalipun, kan ICU udah nggak bisa apa-apa Pak. Biasanya kalau udah ICU itu sudah sebentar lagi kan. Tapi ada juga yang selamat ya. Didengarkan. Terus gimana Ustaz? Ayo Nek, kita sholat yuk. Kita mulai dari takbir Allahu Akbar. Terus diucapkan, didengarkan Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Terus sampai salam. Begitu caranya. Dibimbing sholat. Sampai nanti kalau udah gak ada nafas, baru kita sholat. Sholatkan. Siap sholat? Siap. Luar biasa. Siap disolatkan? Belum. Jangan ngomong tidak. Maksudnya belum siap, belum siap. Yang ngomong tidak di satu malaikat tuh. Belum siap Ustaz. Nabi membenci ya umatnya yang begitu sangat mencintai dunia tapi membenci kematian. Siap sholat, siap disolatkan pun Siap. siap atuh. Siap nggak siap harus Siap. Daripada siap kagak siap lebih baik persiapan. Makanya wajib sholat. Apa sih yang dicari dunia ini? Apa juga Bapak? Yuk. Tidak mata Ibnu Adam, Bapak Ibu, Ibu-ibu, Bu, apabila keturunan Nabi Adam itu mati, waduh kasar Bu. Kalau dari sini mati kasar apa halus dari sini? Yang ini apa yang ini? Meninggal apa mati? Yang halusnya, yang halus. Meninggal. Mati apa meninggal? Meninggal. Kalau mati apa? Ayam. Apa mak? Kalau mati mak? Ayam. 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 Oke, coba mama kalau mau tidur, bismika Allahumma Ayam. wa bismika
Ayam. Dengan namamu aku hidup, dengan namamu aku Mati. ayam dong, Ma. Tanggung jawab, Ma. Tanggung jawab yang ngomong ayam. Ya, benar. 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 Dengan namamu aku hidup, dengan namamu aku Mati. ayam dong. Orang kaya Mati. ayam dong. Orang miskin Mati. bapak ibu Mati. ustadz juga Mati. Mama mati begitu saya. Tenang aja, Mas. Sama-sama kita sekarang gini. Mati itu bahasa yang benar. Pergunakan hidupmu sebelum datang Matimu. lagi, Pak. Allah yang menghidupkan dan Allah yang maha Mematikan. mati lagi sih. Al-Mumit. Tuh, yuhyi wa yumit kan itu. Makanya bener, Pak. Mati apa meninggal? Mati. Mati dah. Mama nggak jelas. Balik lagi. Kalau orang Sunda mah ugi. Ugi. Jadi nggak ke kanan nggak kiri. Iya kan? Iya. Harusnya yakin dong. Mati aja udah. Bukan ya manusia mati, ayam mati. Mohon maaf, sama-sama bangkai bukan? Bangke. Mohon maaf ya, secara jasad nih Ya. sama-sama bangkai bukan? Bangke. Apa yang bisa dibanggakan kalau sudah mati, Pak? Bapak mau sholat di belakang imam apa di depan imam? Belakang. Ini jawabnya jawab. Kamu ah. Emak mau sholat di belakang imam atau di sholat di depan imam? Belakang. Suatu saat pasti ke depan imam. Pasti. Pasti. Jenazahnya dibawa kemana? Masjid bukan? Sebelum dia kubur masjid dulu kali. Langsung dilempar begitu. Atau ada hormatul jenazah dong. Ada penghormatan kepada jenazah untuk terakhir kalinya, betul nggak? Betul. Kita mandikan, kita kafankan, kan gitu. Baru kita lari ke rumah Allah kan? Ya. Pertanyaannya, yang jarak ke rumah Allah, nginjak ke rumah Allah, dibawa jenazahnya kan aneh. Malu. Udah. Kita jarang ke masjid. Pas mati dibawa ke masjid, gimana perasaan kita? Itu. Mati kan gak ada rasa. Tuh, gak ada rasa baik tuh. Ingat-ingat, Pak. Nih ayat Allah saya bacain biar semua tahu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu surat apa? Al-Mulk kan itu. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Saya tanya abang-abangku, Allah ciptakan kematian dulu baru kehidupan. Kenapa? Kan biasanya kan hidup dulu baru mati. Kenapa di situ khalaqal mauta wal hayata? Kematian dulu baru kehidupan. Kenapa abangku? Karena kehidupan yang kekal selamanya setelah kematian. Mati kan diem aja, dibangkitkan lagi, lebih lama lagi. Satu hari di dunia, satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Kan ada nyanyian, walaupun Hidup. Mama mana ini tim salawatnya? Walaupun Hidup. 1000 tahun, kalau tak Sambayang. apa gunanya? Walaupun Hidup 1000 tahun. kalau tak Sambayang. apa gunanya? 1000 tahun dari mana? Saya tanya usia kita umat Nabi berapa tahun? Jawab. 30. 63. 80 udah pikun. Nabi. Mak, saya tanya Mak. Emak umur 60 masih bisa menghasilkan nggak? Jawab Mak. Masih kena apa dulu? Masih bisa apaan? Masih bisa ngandung nggak? Masih bisa baik. Emak umur 60 masih bisa hamil nggak? Enggak. Jangan harap Mak. Enggak. Bapak-bapak umur 60 masih bisa menghasilkan nggak Pak? Masih. Allah Akbar. Mak dengar. Makanya Mak bukan membandingkan Mak. Isra. Serius. Makanya ibu-ibu tuh harus lebih cepat solihahnya dan taubatnya. Karena ibu-ibu tuh umur 60 udah gak bisa apa-apa. Bisa. Uish. Artinya sudah tidak produktif. Iya. Betul nggak? Betul. Bapak-bapak 60 Masih. istri 30 siapa? Iya. Siap. Mantap.
Haram. Banyak amat juga gue. Maksimal 4. Seneng amat begitu ya. Kata Nabi gini, sini sampai jam berapa sih? Sampai Kata subuh. Nabi gini, kata Nabi, baina sittina aw sab'ina sana. Kita itu usianya antara 60-70 tahun, Bu. Ya. Saya tanya umat terdahulu berapa usianya? Ratusan. Dari mana tahunya? Emang pernah di sono? Cerita sejarah. Dalam saya bantu nih terangin. Ya. Dalam surah Al-Ankabut ayat 14 begitu. Ini mah berapa? Ratusan tahun. Emang pernah? Enggak tahu. Kita kalau ditanya kayak tahu baik Pak. Sakratul maut sakit berapa ratus saat? Emang pernah? Belum. Buka Al-Qur'annya surah Al-Ankabut ayat 14. Ayat berapa? 14. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumi, dan sungguh kami telah utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Falabitha fihim, dan Nabi Nuh itu hidup bersama kaumnya alfasanatin illa khamsina aman, 1000 dikurang 50. Cepat mah berapa? 950. 950 tahun usia Nabi Nuh. Panjang nggak? Ya. Di akhirat 1 hari kurang. Jangan salah. Makanya ada hadis Pak, orang fakir, orang kaya yadkhuluna jannah ba'dal fuqara. Orang-orang kaya itu memasuki surganya Allah setelah orang fakir 500 tahun kemudian. Setengah hari kemudian, 500 tahun baru orang kaya. Kenapa? Karena orang fakir bingung hitungnya. Kami dihitung. Nah gitu. Udah gak ada. Orang fakir sih. Iya. Yang dihitung apa? Apa yang dihisab? Orang ada. Kopek. Tuh, duitnya pas-pasan. Sekolah anak mau sekolah pas ada. Mau beli mobil Pas ada. Mau pengajian Pas ada. alhamdulillah ada makanan mah. Iya Pak ya? Ya. Iya, kita mah tahu alhamdulillah. Dikasih alhamdulillah, enggak dikasih Kebangetan. astagfirullah. Yang begitu Bu, saya bukan saya loh Bu ya ini. Nggak apa-apa mewakili. Nggak apa-apa. Wakili begitu. Ya, jadi intinya adalah Isra Mi'raj ini intinya adalah kita harus apa? Sholat. Udah, sholat jangan diremehkan. 5 waktu harus dimantapkan. Apalagi sunnah-sunnahnya, dan berjamaah di masjid. Apa keutamaannya? Abang-abangku yang sebelah sana, abang-abangku ada laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Itu apa keutamaannya? Yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Allah akan berikan naungannya di mana nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah, abangku. Amin. Allah akan naungi semuanya insyaallah. Amin. Siapa itu? Rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid. Laki-laki dewasa. Udah pada gede kali ya? Udah. Yang hatinya terikat dengan rumah Allah. Terikat. Tahu terikat nggak? Kalau terikat lepas nggak? Enggak. Bu, Pak, rumahnya Allah kalau udah dekat sama kita, hati kita jauh pun didatangi. Setuju nggak? Jauh pun didatangi. Tapi kalau hatinya nggak ada ikatan dengan masjid, dekat pun ogah. Kalau dia mati, itu sholatnya di mana saya tanya? Di pos apa itu? Siapa yang di pos itu? Allah Akbar. Lah daripada Nih, kandang ayam. dengerin, di kompleks saya ya 400 kakak nggak ada masjid. Ya Allah. Ketika itu kan, makanya kita bangun kan. Nah, saya bilang sebelum dibangun, saya sholat di jenazah depan rumah, di depan tenda, pakai keranda, bayangkan. Karena ketika mau keluar COVID kan, nggak boleh masuk ke komplek lain. Sedih nggak kita? Saya bilang sama warga muslim, kemana nanti jenazah kalian? Kalau nggak ada tempat ibadah. Makanya bagian dekat tuh bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Rumah kita diazani tiap hari. Itu ruqyah juga tuh, biar dihindari dari syaitan. Makanya mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya, ayo abang-abangku kita ke masjid yuk, ngaji bareng kayak begini kan enak. Ingat ya, minggu pertama sama saya. Ini orang-orang saya ingetin. Bulan depan tuh ya. Beneran saya maaf. Ya pokoknya saya undang lah. Pokoknya nanti ya minimal di pengajian saya di Ahad pertama pokoknya datang. Di depan saya udah kita ngaji bareng. Insya Allah ngaji sama saya emang gak usah tinggi-tinggi.
Serius, kalau sama saya mah ngaji sehari-hari gitu tuh, tanya ke jamaah masih Kuba. Nggak pernah saya tuh pemikiran pusing. Udah ngaji mah yang biasa-biasa aja, yang kecil-kecil, yang apa, yang keseharian, ya kan? Yang kadang kita itu apa namanya sehari-harinya masih lupa, kita ingat gitu aja ngajinya, nggak usah repot-repot ya. Jadi Isra Mi'raj hikmahnya adalah mudah-mudahan kita semuanya sholatnya bisa apa namanya dilaksanakan 5 waktunya. Amin. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita ya dalam keadaan tidak pernah meninggalkan sholat sedikit pun. Mudah-mudahan didoain, jawab ya. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah. Amin. Waladdallin. Amin. Tadi mah nggak begitu. Amin. Dari awal begitu mulu. Saya udah nggak seneng nih hati. Kok jawabannya kompak amat sih? Termasuk dari Kuba juga ya. Aneh begitu. Lupa. Ayo lupa tuh. Bawa orang sini, Pak. Begitu. Awas tarik lagi kok harus. Ulang Ustaz, ulang. Enggak usah. Dengan saya lama nih. Kenapa ada aminnya yang cepat itu? Biasanya jebolan terawih yang cepat. Walaupun tuh kan? Coba mak kalau imamnya gini. Walaupun dari mana yang benar? Pantesan doanya gak dijabah. Orang salah sih. Coba mak kalau pendekin. Amin. Itu ada dalam surah apa? Ati. Watini wazzaitun wa turi sini wa hadzal baladil amin. Tuh. Apa artinya baladil amin? Al balad teh negeri, al amin teh aman. Baladil amin negeri yang jadi kalau amin artinya aman. Mudah-mudahan warga sini berkah. Aman ya Allah, aman. Begitu. Mudah-mudahan sholatnya ya diterima. Aman ya Allah, aman. Enggak nyambung atuh. Panjangin alifnya. Berapa harokat? Minimal 2. Minimal 2. Coba 1, 2, 3. Amin. Di Serang ceritanya nih. Mertuanya kan ustaz, mantunya orang biasa. Yuk kata mertuanya, yuk nak kita jamaah. Ayo bah, silakan bah. Walaupun di belakang ini pak. Biar mendengar fasih tadi ya. Ditekan alifnya. Walaupun kata mertuanya kan, mantunya jawab. Mungkin anda banyak kan kuih kan kalau orang Arab tuh kalau ain gitu kan kayak fasih kayak orang Arab gitu. Habis sholat dipanggil ini tong gitu. Kalau orang tong sih tong. Bicarain anak gua. Fasih amat alifnya. Mantep ya bah? Bukan mantep tong. Maknanya kan acak-acakan. Itu kalau pakai alif, amin. Perkenankan dan kabulkan doa hamba. Waduh, lah kalau saya tadi ain. Kalau pakai ain itu 2 tahun tong. Ain itu 1 tahun. Amin itu 2 tahun. Mudah-mudahan keluarganya sakinah. Amin 2 tahun. Mudah-mudahan panjang umur. Amin 2 tahun. Mati di situ. Hati-hati bahasa Arab itu. Setuju nggak bahasa Arab itu berubah bacaan, berubah makna, betul nggak? Betul. Kita kalau ngaji sama kiai ustad nih, itu sini, pendekin, betul nggak? Eta pendek, ulah mendekin anu panjang, ulah manjangkan anu pendek. Kita mah nama, asal Arab aja, namanya Arab dipanggilnya pendek. Ada nggak di kampung ini namanya Jamal? Ada nggak Bapak Jamal? Ada nggak? Ada. Mana? Serius ada? Udah jangan sebut orangnya. Nih, ini Pak, yang punya Jamal saya kasih tahu. Nama Bapak tuh bagus sekali. Kalau meme-nya panjang Pak. Jamalun artinya keindahan, Jamaluddin keindahan agama. Tapi kalau dipendekin meme-nya Jamal onta. Serius saya mau ngaji nih bahasa Arab.
Buka kamus bahasa Arab dimanapun. Coba ontak bahasa Arabnya jamalun. Jamalun. Jamalun ontak. Kalau dipanjangin ini jamalun, keindahan. Jauh nggak? Jauh. Yang kami hormati Bapak Jamal, Bapak ontak. Jamal, ontak begitu. Tuh. Sekarang panjangin Pak. Mal. Nah. Mal. Bapak tahu rumahnya Pak Jamal. Tapi biasanya saya punya ponakan saya satu lagi di Mesir dulu. Ponakan saya, anak teteh saya itu saking banyaknya. Anak ibu saya 12 anak. Jadi ibu saya ngandung saya, teteh saya ngandung ponakan saya itu. Sama, jadi berlomba-lomba hamilnya itu. Akhirnya namanya siapa? Jamaluddin Al-Afghani. Saya kalau manggil dia panjang Pak. Jamal. Gitu. Iya, nggak makan. Ini orang Arab nggak bakal mendekin minyak. Kenapa? Paham. Jamal. Kita Jamal. Jamal. Begitu kan? Namanya bagus. Abdul Aziz. Dipanggilnya apa? Aziz. Ditambah gagap. Saya pernah tuh Pak ceramah bareng sama beliau tuh. Ini serius Bang Aziz gagap tuh pernah di Depok tuh pernah. Saya bilang namanya siapa Bang? Abdul Aziz. Kenapa pakai gagap Bang? Kalau Abdul Aziz gagap, yang gagap Abdulnya atau Al-Aziznya? Aziz. Al-Aziz sifat siapa? Allah. Artinya apa Al-Aziz? Maha perkasa. Kok gagap? Si Aziz gagap itu kan ngomongin Allah. Yang gagap itu bukan Azizin Abdulnya, hambanya. Abdul Aziz, hamba yang maha perkasa. Sekalipun gagap, yang gagap itu Abdulnya bukan Aziznya. Bisa dipahami? Kita namanya Abdul Rahman, dipanggilnya Rahman. Si kamu, gua tonjok Rahman. Mau nonjok Allah lu? Allah mau ditonjok sih? Rahman, lu maling lu ya? Kan Rahman Allah Pak. Yang maling bukan Rahman, Abdul Rahman. Abdulnya hambanya Allah yang maling begitu. Udah ya? Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan lah kayaknya lah. Karena memang kan waktunya sudah jam 10 lewat dikit. Datang kemalaman. Orang saya datang marhabaan sih. Kecuali saya datang udah selesai semua. Saya datang kan berdiri juga mah. Itu kan sama. Iya pengajiannya kan malam. Ya maklum lah kan begitu. Biasa kesini agak jauh kan begitu. Ya udahlah. Karena saya lihat random acaranya adalah Mahdana. Betul nggak sih Pak? Baik. Mohon koreksi kalau salah. Ramadana itu saya kira ini cukup. Ternyata ada lagi? Ada. Allah. Banyak. Mantap banget loh. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi insya Allah. Dengan masa saya dengan resmi saya tutup. Kan penutupan sementara. Penutupan sementara. Tolong Ustaz ditutup. Nggak mau saya. Saya di mana gitu kalau nutup pengajian Pak? Artinya untuk sementara maling dipindahkan ke Ramadan. Artinya dipindahkan ke rumah masing-masing. Sekalipun ngaling tidak ada, ngaji masing-masing di rumah. Siap? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Syaroni yang sudah mengundang kita semua di sini. Mudah-mudahan kedatangan kita diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Di mana aminnya Mak? Amin. Itu omongin tahun kemarin Mak. Panjangin alifnya ya. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini yang tadinya turun hujan itu berarti rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa enggak? Doa. Ditutup dengan doa ya. Ya. Mau singkat apa panjang? Singkat. Panjang. Kalau singkat sih doa makan cukup. Enggak singkat doa nih menjelang Ramadan juga. Jadi kalau kita ingin sampai kepada bulan Ramadan perbanyak doa ya. Nanti saya selipkan doa untuk agar supaya kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Amin. Amin. Wa likulli niyatin shalihah nas'alullah salamata wal afiyata daimah fid dunya wal akhirah. Khususan di hadhihi jamaah ngali Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Angkat kedua tangannya.
الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ونتوب إليه. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم سلمنا إلى رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. اللهم أهله علينا بالأمن والسلامة والإسلام ربي وربك الله يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. اللهم لا تدع لنا في بيته جسرانية ولا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة وشر العاقبة يا رب العالمين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu terima kasih ya untuk sambutannya malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang seluas-luasnya jika saya ada salah kata. Mudah-mudahan diampuni. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.